Мы плывем вперед. Да. Медленно, но... Scene diawali dengan diperlihatkannya seorang remaja yang lagi mabok parah yang bernama Dani, lalu temannya yang bernama Wes dan dipohakannya yang bernama Robbie. Lalu setelah itu mereka pun pulang dengan menggunakan mobil dan si Robbie malah menyuruh si Wes untuk menambah kecepatan mobil tersebut. Sehingga tak lama setelah itu mereka pun nyuksru ke sebuah danau, namun yang selamat cuma si Dani dan juga si Wes sedangkan si Robbie harus meninggal. Lalu singkat waktu 2 tahun kemudian terlihat mamahnya si Robbie yang bernama Nina yang masih belum menerima kenyataan kalau dia harus kehilangan si Robbie. Dan si Nina ini hanya tinggal berdua bersama si Dani karena suaminya harus bekerja di luar negeri. Lalu di keesokan harinya si Nina bersama si Dani pergi ke sebuah supermarket buat belanja. Lalu tiba-tiba ada seorang anak muda yang bernama Raja yang pengen ngebersihin kaca mobil mereka. Dan si Dani sempat tidak memperbolehkan si Raja bersihin kaca mobilnya, namun si Nina yang merasa kasihan pun malah memperbolehkan si Raja untuk membersihkan kaca mobilnya. Nah pas beres belanja, si Raja pun udah nggak ada di tempat, lalu mereka pun langsung mundurin mobilnya dan tiba-tiba seperti menabrak sesuatu. Dan ternyata itu adalah si Raja yang lagi bebersih di belakang mobil yang akhirnya si Raja pun terluka dan dibawa ke rumah mereka untuk diobati. Lalu sesampainya di rumah, si Raja yang udah diobatin pun membantu si Dani yang lagi benerin keran air. Nah, setelah itu si Nina pun bilang kepada si Raja kalau si Raja ini mengingatkan dia kepada sosok anaknya yang udah meninggal yaitu si Robbie. Босс Бочка! Как ты козел! Нет, не надо. Не надо. Мама! Lalu si Raja pun bilang kalau dia bisa merasakan apa yang dirasain sama si Nina sekarang karena dia juga udah kehilangan ibunya sejak berusia 5 tahun. Lalu di malam harinya si Dani pun mengikuti kemana si Raja pergi karena si Dani ini merasa kalau si Raja ini punya maksud lain masuk ke keluarganya. Nah sepulang ngebuntutin si Raja, si Dani pun kaget ketika ibunya ingin si Raja juga tinggal di rumahnya agar kamar bekas si Robbie ada yang ngisi. Namun si Dani gak setuju ya dengan ide ibunya tersebut. Lalu di pagi harinya tiba-tiba si Nina udah dibawa si Raja ke rumahnya dan si Dani pun langsung melaporkan hal tersebut kepada ayahnya. Lalu si ayah pun langsung datang ke rumah dan si ayah langsung menyuruh si Raja pergi dan juga membayar gajinya. Namun di keesokan harinya si Dani mendapatkan kabar dari ayahnya kalau ibunya masuk rumah sakit karena keracunan. Lalu sesampainya di rumah sakit, mereka pun mendapatkan penjelasan dari si dokter kalau si Nina beruntung ada si Raja di rumahnya. Karena jika tidak maka nyawa si Nina bisa melayang, kata si dokter. Lalu si Dani bilang kepada ayahnya kalau kejadian ini bukan kecelakaan tapi ini adalah skenario ini si Raja. Namun si ayah nggak bisa menyangka si Raja tanpa bukti, yang akhirnya si Raja pun boleh tinggal di rumah karena berjasa menyelamatkan si Nina. Dan si ayah juga udah dapat laporan catatan kriminal dari si Nina kalau si Raja ini nggak pernah punya kasus. Di keesokan harinya si Dani pun meminta sendiri catatan kriminal kepada panti yayasan tempat si Raja pernah tinggal. Dan ternyata si Raja pernah punya banyak kasus yang bikin saya pun marah kepada si Nina karena udah berbohong menyembunyikan catatan kriminalnya si Raja. Dan setelah itu si ayah pun hanya memberikan waktu 1 minggu kepada si Raja untuk tinggal di rumahnya dan setelah itu menyuruh si Raja pergi. Lalu di pagi harinya si Raja pun tetap membantu si ayah ngebenerin lampu dan tanpa sengaja si ayah pun mendapatkan telepon dari seorang wanita yang bernama Justin. Dan si Justin ini adalah ibu dari temannya si Dani yang bernama Jonas dan si Dani juga ngeliat raut wajah ayahnya seperti yang ketakutan yang bikin si Dani pun jadi curiga kepada ayahnya. Lalu di malam harinya si Dani pun pergi ke rumahnya si Jonas yang lagi ada pesta besar-besaran dan di sana si Dani pun bertemu dengan si Raja lalu si Raja pun menunjukkan kepada si Dani kalau koper ayahnya ada di sana. Lalu si Dani pun jadi marah kepada temannya yang bernama Jonas karena menyembunyikan perselingkuhan ayahnya dengan ibunya si Jonas sendiri. Dan di pagi harinya si Jonas pun datang ke rumahnya si Dani dengan tujuan agar semuanya baik-baik saja. Namun si Dani yang udah kesal banget kepada si Jonas pun akhirnya langsung ngamuk si Jonas hingga si Jonas nambruk.
Nah, gara-gara kejadian itu, si ayah pun langsung pergi dari rumah yang membuat si raja pun bisa mendekati si Nina dengan bebas. Karena si raja ini sempat bilang kepada si Nina kalau dia menyukai wanita yang seperti si Nina dan juga seumuran si Nina. Namun si Dani yang gak mau ibunya dicobain sama si raja, dengan terpaksa si Dani pun mencari lawan di situs pertarungan bebas, dan di situ si Dani ngajaknya gak boleh berhenti sampai benar-benar nambruk. Nah, di malam harinya, si Dani pun membawa si raja ke sebuah tempat kosong dan menyuruh si raja untuk memakai topeng di wajahnya. Kemudian saja si raja pun langsung dibabuk oleh seseorang karena dianggap lawan oleh orang tersebut. Nah, gara-gara itu, si raja pun langsung melaporkannya ke polisi agar si Dani tidak melakukannya lagi kepada si raja. Singkat waktu, si raja yang udah sembuh pun mengajak si Nina dan juga si Dani pergi ke sebuah danau yang sangat sepi. Nah, tadinya cuma mau berduaan aja ya. Namun si Dani gak mau membiarkan mereka pergi berdua karena takut terjadi hal-hal yang mereka inginkan. Dan benar saja, meskipun ada si Dani di situ, terlihat si raja yang begitu mesra dengan si Nina yang bikin si Dani pun ngamuk. Namun si Dani langsung diceburin ke danau sama si raja. Хватит, ведешь себя как шлюха. Да пошел ты! Lalu di malam harinya si Dani pun ditantang sama si raja agar mengikuti dirinya pergi. Nah, di sini si raja pakai topeng, sedangkan si Dani nggak pakai sama sekali. Dan ternyata si raja masuk ke rumahnya si Justin, dan si Dani pun akhirnya kejebak sama si raja yang sengaja memancing si Dani agar masuk ke rumah orang lain seperti maling. Dan benar saja di pagi harinya ada seorang polisi yang mendatangi rumahnya si Dani, dan si polisi bilang kalau si Justin dan juga anaknya yaitu si Jonas masuk rumah sakit karena ada orang misterius yang memukul mereka. Nah, ketika si polisi udah pergi, si raja pun perlihatkan video si Dani yang masuk ke rumahnya si Justin kepada si Nina. Nah, di situ si Nina pun kecewa ya kepada si Dani. Lalu di keesokan harinya, si Dani pun diam-diam mengambil HP-nya si raja yang bikin si raja pun marah sambil menggeret si Nina di hadapan si Dani karena si raja menyangka si Nina yang mengambil HP-nya. Nah, setelah itu si raja pun tertidur dan di tangannya ada tato bertuliskan nama Diana yang ternyata itu adalah istri orang, dan si Diana ini udah berusia 51 tahun. Lalu si Dani pun mendatangi suaminya si Diana, dan suaminya pun bercerita kalau si raja ini suka menggoda istrinya. Dan si Diana ini akhirnya terbunuh sama si raja karena si Diana ingin mengakhiri hubungannya dengan si raja, namun karena si raja masih berusia 14 tahun sehingga hukuman penjaranya tidak begitu lama. Nah, si Dani yang panik karena takut ibunya juga bernasib sama seperti si Diana pun langsung nelpon ibunya, namun sayangnya HP si ibu ada di kamar. Lalu si Dani pun buru-buru pulang ke rumahnya, dan sesampainya di rumah si Dani pun melihat si ibu yang lagi ditusbol sama si raja. Dan melihat hal tersebut membuat si Dani pun langsung marah dan langsung menusuk punggung si raja dengan pisau hingga si raja pun mudar seketika. Lalu si Dani pun meminta bantuan kepada si Wes buat nguburin mayatnya si raja, dan di malam harinya mereka pun langsung membawa mayatnya ke tengah hutan dan menguburkan mayat itu di sana. Lalu di pagi harinya polisi pun datang ke rumahnya si Dani, dan si polisi datang mencari si raja karena si raja lah yang sudah melukai si Justin, dan si polisi pun mendapatkan kesimpulan tersebut dari si Justin yang udah sadar dari komanya. Namun si Nina dan juga si Dani dengan watadosnya bilang ke si pak polisi kalau si raja udah pergi dari rumahnya sejak 2 hari yang lalu. Nah, karena si raja udah melukai si Justin hingga koma, akhirnya si pak polisi pun percaya kalau si raja pasti udah melarikan diri keluar kota. Dan si Dani pun langsung menonton kembali CCTV pas dia nusuk si raja. Nah, di situ ibunya padahal mau ngasih tubuhnya kepada si raja sekali, namun setelah itu si raja harus pergi dari rumahnya. Dan akhirnya si Dani pun langsung membuang CD bukti video tersebut, dan film Bastard 2019 pun berakhir.